Halo teman-teman, Great Days. Bersama saya Jonathan Kamil alias Kam John. Di video sebelumnya, kita telah membahas tentang potensi diri yang luar biasa yang ada dalam diri kita. Nah, potensi diri yang sudah kita bahas itu, istilah kerennya apa? Unlimited. Jadi potensi diri kita tanpa batas, tanpa limit. Ya. Di video yang kedua kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengoptimalkan, bagaimana cara kita mengusahakan dan mengelola potensi kita itu. Oke ya, bagi teman-teman yang belum nonton nih, video pertamanya, tonton dulu, lalu lanjut ke video potensi diri bagian yang kedua ini. Oke, subscribe dulu, klik tombol loncengnya, supaya teman-teman terus update dengan video terbaru dari Mindset Logi series ini. Oke teman-teman, bagaimana cara kita mengusahakan, mengelola potensi diri kita? Ya, yang pertama, personal development. Ya, yang pertama adalah feed your mind. Dalam artian apa? Memberi makan pikiran kita. Kalau misalnya ibaratnya tanah, ya kita kasih pupuk lah teman-teman ya. Jadi memberi makan pikiran kita. Yang pertama. Yang kedua adalah organize your mind. Artinya kita mengorganisir, kita mengelola pikiran kita. Ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu semua ada dalam kontrol tangan kita teman-teman. Ada dalam kendali diri kita. Benar ya? Jadi kalau kita nggak mau lihat ya tutup mata. Kalau kita nggak mau denger ya tutup kuping. Kalau kita nggak mau merasakan ya kita jangan dekat-dekat. Ya, feed your mind, memberi makan pikiran kita. Yang kedua adalah organize your mind, mengelola pikiran kita. Oke ya. Oke, kita bahas satu persatu nih teman-teman. Kalau misalnya nih, saya tanya, teman-teman di sini, adakah yang masih sering menonton berita? Berita itu 90% isinya all negatif teman-teman. Ya, semuanya negatif. Kriminal lah, perampokan pencurian lah, ya kan. Belum lagi politik, musibah, bencana alam, terus artis cerai lah, ya itu semua negatif teman-teman. Jadi, stop nonton berita, stop mendengarkan berita. Karena itu semuanya negatif. Emangnya memberikan perasaan apa gitu kan, bilangnya gini, tapi saya harus update John, saya tuh pengen update berita terbaru ya kan, untuk apa? No use teman-teman, nggak ada gunanya. Bagaimana feel teman-teman, bagaimana vibrasi teman-teman setelah nonton berita negatif itu? Katakanlah artis B cerai, terus kita menonton dan mendengarkan, oh udah tahu nih, setelah tahu, so what? Oh, saya bisa kasih tahu ke teman saya kan, gini-gini si artis B cerai gini-gini. Terus apa? Supaya dibilang keren gitu? Oh dia tahu loh, dia tahu berita tentang artis B lo, keren lo, gitu kah? No teman-teman, nggak ada gunanya. Artis B cerai itu urusan hidup dia, tidak ada hubungannya dengan kita teman-teman. Oke ya? Itu berita. Oke, yang kedua itu adalah lagu. Nah, saya nanya nih teman-teman, apakah teman-teman di sini masih sering mendengarkan lagu-lagu galau? Lagu sedih, lagu putus cinta, ya, ditinggalkan kekasih, ya kan? Pokoknya lagu-lagu yang negatif lah. Nah, apakah teman-teman masih sering mendengarkan lagu-lagu seperti itu? Lalu gimana feel-nya, gimana perasaan teman-teman saat teman-teman selesai mendengarkan lagu itu? Ya, apakah jadi baper, apakah jadi moodnya jadi down, ya kan? Teman-teman boleh cek deh, penyanyi yang membawakan lagunya sendiri nih ya, dia menyanyikan lagunya sendiri, ending dari kehidupannya, ya kehidupan nyatanya itu mirip atau nggak jauh beda dengan lagu yang dia bawakan. Jadi kan dia punya lagu nih, ya dia punya lagu, terus dia nyanyikan sering-sering, dia ulang-ulang ya kan, syahdu masuk ke alam bawah sadarnya tuh, ya kan dia menghayati
masuk ke alam pikiran bawah sadarnya, lirik-lirik lagu yang negatif itu, ya, itu mewujud loh teman-teman di kehidupan si penyanyi itu. Boleh coba teman-teman cek. Ya. Karena bagi alam pikiran bawah sadar, oh ini toh yang kamu mau. Maka ya terwujud. Oke ya, itu yang kedua. Yang ketiga, apakah teman-teman di sini masih sering menonton film horor ataupun film yang kekerasan, kekejaman tingkat tinggi, ekstrim gitu kekerasannya? Ya. Saran saya teman-teman, stop nonton film horor. Apalagi ditontonnya pada saat malam-malam hari, saat gelombang alfa ataupun theta terbuka tuh teman-teman. Ya, nggak ada gunanya, no use. Tapi kan film action kita perlu nonton untuk jadi hiburan. Oke lah film action, ya. Tapi yang kekejaman, yang kekerasan yang sampai wah muncrat darahnya kemana-mana, yang pokoknya babak belur, ya itu nggak perlu lah teman-teman. Ya, mungkin superhero ya kita perlu sesekali menonton sebagai hiburan. Oke ya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah sosial media dikurangi teman-teman. Ya, bagi teman-teman di sini kan sulit lah dikatakan pada saat musim pandemi seperti ini kan kita semua online ya. Kalau misalnya dibilang stop sosial media ya nggak bisa juga. Ya, kita online semua. Oke teman-teman, sosial media dikurangi. Kenapa? Karena apa yang diposting di sana itu rata-rata settingan teman-teman. Itu hanya demi pencitraan semata. Ya, belum tentu kenyataannya benar. Contoh nih, misalnya teman punya teman deket ya. Satu jurusan dulu ya, sekolah di sekolah yang bareng. Sekarang kan udah berpisah karena masing-masing udah punya keluarga. Nah, terus pas teman-teman lihat scrolling postingan dia ada di Dubai, lagi liburan. Jadi Dubai lagi liburan, terus dia pamer kekayaannya, dia punya ini, punya itu. Pertanyaannya, teman-teman setelah melihat itu, bagaimana feel teman-teman? Baper? Sensi? Moodnya down? Ya, padahal teman-teman kan kita nggak pernah tahu. Dia mungkin ke Dubai-nya, dia pinjam dulu online duit ya, pinjam duit tetangga, pokoknya demi pencitraan, wah terlihat keren liburan, padahal itu ngutang semua. Begitu dia pulang dari liburan dia harus bayar tuh semua. Kan kita nggak pernah tahu teman-teman. Ya, itulah pencitraan di sosial media. Oke ya, jadi berita, lagu-lagu sedih, film horor atau action yang brutal. Yang keempat adalah sosial media dikurangi. Jadi teman-teman, setelah melihat semua yang negatif itu, gimana efeknya ke kita? Gimana semangat kita? Ya, semangat jadi down, jadi baper, jadi sensitif ya. Malah kadang-kadang bisa jadi emosi. Udah baca sesuatu ya kan, terus kita emosi, kita lampiaskan kepada pasangan, kepada rekan kerja ya. Terus belum lagi efeknya teman-teman, efek-efek dari semua ini itu bisa ke fisik kita loh, tubuh fisik kita. Karena kepikiran gitu ya, stres, jadinya insomnia, nggak bisa tidur. Terus jadi nggak mood makan, ya kan? Akhirnya jadi apa? Migrain, sakit kepala. Terus jadi asam lambung naik, imun kita jadi drop, ya. Teman-teman bayangkan, yang kita berikan konsumsi itu pikiran, ya. Hal-hal tadi kan itu konsumsi untuk pikiran. Tapi efeknya bisa ke tubuh fisik kita yang real. Istilah kedokteran namanya psikosomatis. Oke ya. Jadi teman-teman, disaringlah. Ya, semua hal itu disaring baik-baik sebelum kita konsumsi. Oke lah, katakan kita harus nonton berita, kita harus update, benar ya. Saya harus tahu berita. Nah, pada saat teman-teman membaca judul misalnya, oh ini terjadi perampokan. Nah, judulnya ini udah negatif teman-teman, skip, gak usah buka. Ya. Nah, yang teman-teman lihat misalnya, oh Presiden Jokowi menggratiskan vaksin COVID untuk semua masyarakat. Nah, ini boleh teman-teman klik, teman-teman lihat, oh isinya ya kayak gini ya. Karena ini info. Terus misalnya katakanlah pemerintah melarang arus mudik lebaran ya. Karena ada kemacetan maka ada jalan alternatif sebagai berikut. Nah, ini teman-teman boleh klik dan buka lihat. Tapi kalau misalnya si B
diperkosa beramai-ramai oleh si A dan teman-temannya. Nah yang seperti ini teman-teman kan negatif. Yang kayak gini nggak usah lah dilihat. Oke ya. Jadi yang berita pilih dengan bijak. Terus lagu, misalnya lagu-lagu yang teman-teman dengar liriknya itu positif dan membangun, teman-teman boleh dengar. Ya misalnya membangun positif, tentang kekeluargaan, kasih sayang orang tua dan lain sebagainya, oke boleh didengar. Tapi kalau lagu-lagu yang syahdu, sedih, patah hati, no. Oke ya. Terus kalau film horor, saran saya stop 100%. Film action masih oke lah ya, dengan catatan tidak yang kekejaman brutal seperti itu. Sosial media yang tadi kurangi. Oke ya teman-teman, jelas ya. Ini hal-hal ini ya adalah makanan untuk pikiran kita ya. Jadi kita kan ingin memberi pikiran kita itu pupuk. Kalau ibaratnya tanaman kan pupuk ya, yang baik-baik. Kenapa kita masukkan yang negatif ini racun? Benar ya, ini kan adalah racun bagi pikiran kita sebenarnya. Oke, kalau gitu apa John yang hal-hal positif yang perlu kita masukkan? Yang pertama, baca buku self-development, pengembangan diri. Ya sekarang online kita katakanlah e-book, ya kan? Kita baca tuh pengembangan diri, oh ya gimana cara saya supaya lebih percaya diri, gimana cara saya supaya bisa bisnis, apapun lah yang positif. Ya kan? Nah, yang kedua, ya teman-teman misalnya katakanlah ingin menonton ya. Oh saya ingin menonton sesuatu yang lucu misalnya, oke boleh kan, itu humor ya, menghibur. Tapi teman-teman, humornya itu ya yang ringan, tidak membebani pikiran. Contohnya kayak dulu filmnya Mr. Bean kan. Nah kalau humor yang isinya sarkas, humor yang isinya nyinyir, itu nggak perlu teman-teman ya. Boleh juga teman-teman nonton bisnis ya, tentang bisnis ataupun tentang kisah hidup orang sukses, tentang perjalanan gimana dia menjadi sukses seperti saat ini gitu ya. Kayak Mark Zuckerberg dengan Facebooknya, Bill Gates dengan Microsoftnya, Khairul Tanjung dengan si anak singkong ya. Teman-teman boleh nonton ini untuk pembelajaran ya, positif. Terus bisa juga dengan meditasi, dengan yoga, ya kan, spiritual. Kenapa? Itu kita memberikan yoga, meditasi ya, kita memberikan pikiran kita itu makanan yang berupa ketenangan, relaksasi, kedamaian. Ya kan, spiritual berarti kan mendekatkan kita dengan Sang Pencipta. Nah, yang seperti ini teman-teman. Ya, yang seperti inilah yang kita konsumsi. Jadi sekali lagi ya, potensi diri kita itu bisa optimal ya, karena alam pikiran bawah sadar itu mewujudkannya. Nah, kita beri makan apa? Racunkah atau pupuk? Oke ya, kurangi hal-hal yang negatif, perbanyak hal-hal yang positif. Oke, jadi nanti potensi diri kita bisa muncul, the real power kita ya. Dan teman-teman bisa mewujudkan apapun yang teman-teman inginkan. Karena apa? Pikiran adalah masternya. Oke, jangan lupa untuk like, share, dan komen di bawah ini. Juga tersedia link yang dapat teman-teman akses untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Mindset Logic series ini. Akhir kata, sampai jumpa di next video. Stay tuned. Bye. Speed up.